pun diskusi malam hari ini gitu ya. Oke, langsung saja Pak Mas Heri Dono bisa berbagi cerita. Tepuk tangan buat Mas Heri Dono. Terima kasih atas kesempatan ini dan kita selamat dulu kepada Mas Hendri tentang ini ya. Menarik sekali dan tentunya kalau kita lihat ya misalnya tentang muarosabah itu satu peradaban dan pusat perdagangan dunia ya, yang tak terkirakan dengan referensi misalnya dari negara-negara Timur Tengah atau Arab, Mesir dan lain-lain, kemudian dari India, dari China ya, atau dari Pasifik ya, tentang eksistensi Nusantara gitu ya. Saya membayangkan perjalanan pemikiran dan juga secara fisik ya, petualangan Mas Wendy ini mungkin memberikan kita tentang konsep Bhinneka Tunggal Ika itu ya, negara dengan lebih dari 17.000 pulau, kemudian dikonfigurasikan dengan pemikiran-pemikiran yang referensinya yang daftar pustakanya itu sangat detail dari beberapa buku-buku yang otentik dari Timur Tengah ataupun dari Persia, dari Mesir, kemudian dari Eropa gitu ya, itu sangat pentingnya. Kalau saya cuma sampai di Sungai Batanghari itu nggak sampai di Muarosabah ya. Tapi saya kira ini satu misteri yang mungkin suatu saat bisa lebih terjalanan ini. Jadi karena dari buku ini juga saya kira Bung Karno sendiri di dalam sebagai bangsa samudra itu mengatakan bahwa ketika ada eksistensinya Roro Kidul itu artinya seorang raja harus kawin dengan alam semesta ini baru berhak sebagai raja. Dan saya kira menarik sekali ya itu bagaimana sampai ke Madagaskar gitu ya, di pelayaran dibuktikan ya dengan perahu pinisi itu. Iya, kemudian di Vancouver Expo ya di Kanada itu akhirnya pengunjung sampai banyak sekali ke sana karena dengan referensi di Candi Borobudur pun persis itu dengan 9 dayung ya, batik ya. Dan saya kira itu kita terbayang-bayang, saya seperti baca novel Danarto ya. Seni rupa banget gitu. Karena Danarto dari seni rupa juga baca buku misalnya ada Marifat atau Godblok itu seperti ya, isinya rupa semua gitu. Nah, untuk tadi dibilang sama Mas Adi Pandoyo itu tentang Venus Binar ya. Ini menarik sekali ya, perjuangan yang luar biasa gitu. Jadi kurator itu namanya Oakley Adventure ya. Dia menginginkan seniman yang ikut dalam pameran itu memakai referensinya Das Kapitalnya Karl Marx. Tapi Karl Marx itu kan hidupnya kan sangat ini oleh kapital ya, yang besar. Saya nggak merasa dia konsekuen, jadi saya ambil dari ceritanya William Shakespeare, Merchant of Venice, pedagang dari Venesia. Dan di situ lokasinya di Arsenal, karena Arsenal itu kalau lambang sepak bola kan meriam gitu. Jadi Arsenal ini tempat pembuatan senjata itu pada waktu itu. Oakley menjadi surprise ketika dia waktu proses kita membuat Trokomo. Jadi Trokomo itu Trojan Komodo. Dan untuk bikin komodo itu kan waktu itu zamannya Chinese contemporary kan semuanya glittering ya. Kita sudah dikuras habis-habisannya tambang kita. Saya bilang sama Bu Restu sebagai produser dari Bumi Punaki, kita udah habis kita karatan yang karat-karat aja gitu. Jadi komodo ini sudah karatan dan muncul di Arsenal, pusat waktu itu pusat kapitalisme ya. Belum ada New York, belum ada Paris. Jadi kerat gitu kan, dan begitu seperti tank, ada teleskopnya, ada periskopnya gitu ya. Dan di teleskop itu ada miniatur mesin uap ya, terus rambut untuk para hakim itu, para hakim Inggris biasanya
terus senjata yang dengan mesiu, kemudian piring-piring VOC, semua kita masukkan di sana sebagai, bagi saya itu sebagai benda teknologi ya untuk orang Asia. Dan kalau orang-orang dari Eropa mengatakan saya dari Asia Tenggara, saya mengatakan bahwa mereka dari semenanjung Asia gitu. Karena kita melihat Eropa dari sini, jadi oh kamu di semenanjung Asia kecil gitu kan. Seru. Jadi peta itu nggak bisa di hegemoni barat aja, tapi kita juga punya hegemoni untuk melihat barat dari sisi kita gitu. Dari itu ada periskop, isinya tentang pidato Bung Karno di PBB, Asia, konferensi Asia Afrika, kemudian tentang Indonesia masa depan gitu. Kemudian ada 9 perahu arwah di atasnya itu. Jadi kemaritiman itu saya melihat bahwa air itu selalu berhubungan di setiap negara, tidak terpisah, tidak terputus. Gitu. Kita melihatnya dari darat semuanya, tidak melihat dari air, seperti orang Bugis, orang Makassar. Gitu. Bahkan di Northern Territory di Australia, orang-orang native Australia itu masih membuat upacara-upacara seperti farewell party ketika orang-orang Makassar ini akan pulang. Jadi mereka di padang pasir itu bikin upacara seperti perahu dan mereka mengangkat seperti layar itu ya. Dan mereka bikin di kakadu itu gambar-gambar rock gitu ya, tua-tua gitu. Jadi mereka 500 tahun yang lalu sudah ada koneksi dengan ini ya, dengan orang-orang Bugis, orang-orang Makassar. Nah kita itu saya lihat seperti di di Yunani mereka ada wayang namanya Karagiosis. Jadi mereka terinspirasi juga dari sini. Selain jalur tanpa, tapi dari wayang pun mereka juga terinspirasi dari Indonesia. Jadi saya kira dari persoalan agraris ya, setelah kolonialisme itu kita melihat semua dari darat dan menganggap laut sebagai batas atau sebagai penghalang ke pulau lain. Padahal dulu orang melihatnya dari air ke darat. Bahkan data-data di peta mungkin abad-abad ke-14-15 mungkin data-data darat hampir nggak ada ya. Nama jalan, nama RT, RW juga ada. Adanya laut itu kedalaman berapa, lebar berapa, selat ya. Jadi Muara Jambi sebagai universitas yang di India sendiri dihargai sekali karena Atisha itu belajar sama Saminpa gitu, di satu universitas di Muara Jambi. Dan itu dari buku hariannya bisa terlihat bagaimana kebudayaan Melayu tua itu sampai ke mungkin Filipina, mungkin sampai ke Pasifik ya. Bahasa-bahasanya jadi sama. Saya ketemu orang-orang Maori juga, mereka bahasanya seperti kita, telu, 4, 5, 6 gitu ya. Mata, mati, karanga gitu kan, mano ya, toringan, angin, kayak gitu, moko, semuanya kemudian lain itu sampai kemana-mana gitu. Jadi kalau bangsa pelaut, wah itu luar biasa. Saya kira banyak sekali hal yang referensinya itu sangat objektif, baik dari referensi dari peneliti dari Eropa, dari Timur Tengah, kemudian dari Asia sendiri. Dan saya kira ini semacam perjalanan fisik dan juga perjalanan spiritual dari Mas Ferdi. Mungkin Mas Ferdi lebih banyak cerita. Saya dari saya juga aja. Terima kasih.